Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Proses Bisnis Tanaman Hias Nadeve. Yang pertama, kami akan memberikan teman-teman sekalian contoh dari jenis-jenis tanaman hias yang memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri. Kemudian kami mengambil suatu proses bisnis tanaman hias ini karena menurut kami unik, karena dimana proses bisnis ini bisa membuat sesuatu yang bisa menghasilkan sebuah bisnis dari sebuah tanaman hias yang awalnya mungkin bisa menjadi dari sebuah hobi, terus kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah bisnis. Oke, toko bisnis kami ini memiliki 4 strategi bisnis. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif di sini adalah di mana kita memiliki suatu kekreativitasan dalam menciptakan sebuah toko yang unik, dan itu juga bisa dijadikan sebagai penarik para konsumen untuk mengunjungi toko kita. Yang kemudian kita memiliki target yang jelas. Otomatis pada sebuah toko atau usaha pasti memiliki tujuan atau goals. Jadi dengan kita memiliki target yang jelas, kita bisa semakin giat dan gigih dalam melaksanakan proses bisnis tersebut agar kita bisa mencapai goals atau tujuan yang kita inginkan. Kemudian, memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan yang terbaik ini harus kita laksanakan untuk para konsumen, maupun kita ataupun karyawan yang berperan aktif dalam proses bisnis tersebut. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik supaya pengunjung terkesan dan kemudian harinya tidak lagi berpikir 2 kali untuk mengunjungi toko kita. Jadi mereka akan senang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja. Di sini sangat dibutuhkan dalam peningkatan kinerja karena semakin baiknya kinerja kita, semakin bagus kinerja kita, maka kita akan menjadi lebih cepat dalam mencapai target kita tersebut. Oke, baik, di sini dalam toko ini kita juga memiliki proses-proses bisnis apa saja yang berlaku pada saat sedang dilakukannya sebuah bisnis di toko bunga Nadeve ini. Yang pertama itu mulai dari seorang konsumen, di mana konsumen tersebut datang mengunjungi toko bunga kita. Kemudian di sana dia akan memilih-milih jenis tanaman hias apa yang hendak dia lihat dan hendak dia beli. Pada tahap ini juga owner akan membantu si pengunjung atau konsumen dalam memilih tanaman hias apa ataupun membantu kesulitan-kesulitan apa yang sedang dialami oleh pengunjung tersebut. Kemudian pada saat tahap selanjutnya, ketika konsumen sudah memiliki apa yang dia ingin atau dia sudah menemukan bunga yang ingin dia beli, dia akan mengatakan kepada owner atau adminnya dia akan membeli bunga tersebut. Kemudian owner akan mengecek ketersediaan barang tersebut, apakah barang itu ada atau tidak. Nah, jadi pada saat owner sudah mengecek ketersediaan barang dan ternyata barang sudah ada, konsumen dan owner akan melakukan kesepakatan pembayaran, yaitu pengunjung tersebut akan membayar, kemudian owner akan mengemas tanaman atau barang si pengunjung tadi. Sesudah barang dikemas, maka barang akan segera dikirimkan kepada konsumen, dan itu proses bisnis yang berlaku dan selalu begitu berulang-ulang. Jadi itu adalah siklusnya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Suatu bisnis hendaknya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mensejahterakan seluruh orang yang terlibat di dalamnya, serta para pemegang sahamnya. Demi mencapai hal tersebut, perusahaan harus memiliki suatu sistem, prosedur, atau proses tertentu yang dapat menunjang tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Kemudian, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya akan sedikit menjelaskan apa itu regenering. Nah,
pengertian regeneering itu sendiri, yaitu regeneering adalah suatu teknik manajemen perubahan yang radikal terhadap proses-proses bisnis yang berlangsung yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kuantitas pelayanan atau mengurangi biaya-biaya dalam suatu proses. Tujuan regeneering itu sendiri yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan menciptakan proses-proses inovatif dan tanpa hierarki yang memiliki aliran tanpa henti dan terdapat pada suatu urutan yang dialami serta dengan kecepatan yang dialami. Yang kedua, meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Yang ketiga, mencapai hasil yang luar biasa. Yang keempat, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu. Kemudian, manfaat regenerate. Banyak dampak positif yang akan perusahaan dapatkan jika berhasil melakukan regeneration antara lain. Yang pertama, meningkatkan inovasi atau terobosan baru. Kemudian, selanjutnya meningkatkan produktivitas perusahaan, menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat mengoptimalkan persaingan, mengejar ketertinggalan, mengalahkan pesaing, atau membalikkan posisi persaingan atau memperbesar jarak keunggulan, memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan, menciptakan sistem baru yang lebih efektif. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan regeneering. Yang pertama, vision, yaitu gambar tentang apa yang dikehendaki atau menyangkut orang, produk, pelayanan, proses, fasilitas, kultur, dan pelanggan. Adanya skill, kemampuan orang-orang yang berperan aktif dalam suatu proses bisnis tersebut. Yang ketiga, insentivis, yaitu pemahaman tentang perubahan yang terjadi pada orang-orang yang berperan dalam suatu bisnis untuk memberikan perubahan yang baik. Namun, ada juga yang menjadi faktor kegagalan. Yang pertama, adanya keinginan untuk menolak perubahan, kurangnya komitmen, sistem informasi kurang memadai, kurangnya keleluasaan ke dalam dan analisis terhadap faktor. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya Desi Natalia akan melanjutkan penjelasan mengenai bisnis proses re-engineering. Nah, yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produksi massal. Yang kedua, meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan membeli barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. Nah, yang ketiga, membuat lebih mudah dan menyenangkan bagi pelanggan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, memutuskan batasan organisasional, membawa pelanggan kepada saluran informasi melalui komunikasi jaringan dan teknologi komputer. Yang kelima, mempercepat waktu respon kepada pelanggan, mengeliminasi kesalahan dan ketidakpuasan, serta mengurangi pengembangan barang atau jasa dalam waktu siklus pabrik. Yang keenam, memproses permintaan pelanggan yang lebih dan peningkatan volume dari setiap pelanggan serta menetapkan harga value driven untuk pelanggan tanpa mengurangi profitabilitas. Yang ketujuh, memperbaiki kualitas kerja dan kemampuan individu dalam memberikan kontribusi pada perusahaan. Nah, yang kedelapan, memperbaiki pembagian dan kegunaan pengetahuan organisasi sehingga organisasi tidak tergantung pada keahlian beberapa orang saja. Selanjutnya BPMN pada Tokonadev yang pertama yaitu menggambarkan keseluruhan proses dalam suatu diagram sederhana. Yang kedua, mampu memodelkan aliran proses secara sekuensial dari kejadian awal sampai hasil akhir. Sekuensial adalah daftar urutan dari sekumpulan item. Sekuensial mengindikasikan bahwa transaksi biasanya terjadi secara serial terhadap waktu. Yang ketiga, terdapat simulasi pada pengujian proses bisnis. Nah, simulasi proses bisnis itu sendiri adalah optimasi untuk meningkatkan kinerja dan pengurangan biaya proses bisnis, sehingga memungkinkan kita untuk menganalisis, meningkatkan, dan mengoptimalkan proses yang menghasilkan pendekatan yang efektif dan realistis untuk proses bisnis. Kemudian yang keempat, validasi error apabila ada relasi yang tidak nyambung. Yang dimaksud dengan validasi adalah proses pengujian sebelum meluncurkan nama bisnis, slogan produk layanan web,
seperti proses penelitian, pengembangan yang digunakan perusahaan untuk menguji ide produk sebelum dirilis ke masyarakat umum. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari diagram BPMN toko NADV. Toko NADV sendiri adalah toko tanaman hias yang menjual berbagai tanaman hias, seperti tanaman hias akar, tanaman hias batang, tanaman hias daun, tanaman hias bunga, dan tanaman hias buah. Alur dari diagram BPMN toko NADV dimulai dengan konsumen akan mendatangi atau mengunjungi toko NADV. Kemudian konsumen akan melihat-lihat serta memilih tanaman hias mana yang akan dibeli. Dalam pemilihannya, konsumen akan didampingi atau ditemani oleh owner. Itu ditunjukkan agar owner dapat menjelaskan bagaimana perkembangan dari tanaman hias tersebut, media tanam yang digunakan, cara merawatnya, nama, serta dari mana tanaman hias tersebut berasal. Setelah melakukan pemilihan, owner dan konsumen akan melakukan kesepakatan pembayaran. Jika kesepakatan pembayaran tidak sesuai, maka proses akan dibatalkan serta selesai. Namun jika kesepakatan pembayaran sesuai, maka konsumen akan melakukan pembayaran kepada owner. Kemudian owner akan menerima pembayaran, lalu owner menyiapkan serta mengemas tanaman hias yang diinginkan oleh konsumen, kemudian memberikannya kepada konsumen. Lalu konsumen akan menerima tanaman hias tersebut dan proses pun selesai. Dalam alur BPMN ini ada beberapa kekurangan dari toko NADV yang akan dijelaskan oleh teman saya, Febe. Saya Febe akan menjelaskan bagian dari sebelum re-engineering di toko NADV. Jadi dalam proses BPMN, toko NADV ini sebelum re-engineering memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, konsumen harus datang ke toko NADV, yang artinya konsumen harus meluangkan waktu sepenuhnya datang ke toko NADV untuk melihat-lihat tanaman yang ada di toko NADV. Jadi dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan tidak fleksibel, benar-benar harus meluangkan waktu yang ada. Kedua, owner harus mendampingi serta menjelaskan satu persatu mengenai tanaman hias. Ini berarti owner harus meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjelaskan tanaman hias kepada konsumen, dan ini membuat ketidakefektifan waktu serta tenaga. Misal, banyaknya pengunjung di toko NADV yang membuat ketidakefektifan waktu dan tenaga owner. Ketiga, sistem pembayaran yang masih manual. Pembayaran yang masih manual di toko NADV ini membuat prosesnya jadi tidak efektif, seperti antrian yang panjang, serta prosesnya lama yang harus menunggu berjam-jam, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga di dalamnya. Maka, toko NADV sendiri harus memerlukan proses re-engineering agar lebih efektif dan lebih baik lagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan diagram BPMN toko NADV setelah re-engineering. Pada diagram ini, toko NADV sudah menggunakan website. Ini bertujuan untuk membantu toko NADV dalam menjalankan usaha atau bisnisnya yang dapat mempermudah. Pada diagram ini digunakan 4 line, yaitu konsumen, website, owner, serta kurir. Dalam diagram ini juga, toko NADV menggunakan 4 line, yaitu konsumen, website, owner, serta kurir. Proses diagram BPMN ini dimulai saat konsumen mengunjungi website toko NADV. Kemudian konsumen akan memilih-milih tanaman mana yang akan dibeli. Di website ini tertera beberapa foto tanaman serta ulasan-ulasan mengenai tanaman tersebut, serta juga disertakan beberapa harga. Ini dapat membantu konsumen dalam memilih tanaman. Kemudian ketika konsumen sudah menemukan tanaman yang diinginkan, maka konsumen akan melakukan pemesanan melalui website dan website pun menerima pesanan tersebut. Setelah website menerima pesanan, kemudian akan diteruskan kepada owner untuk mengecek stok tanaman tersebut apakah masih tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka akan diarahkan untuk memilih kembali tanaman lain yang masih tersedia. Jika tersedia,
Maka, proses akan dilanjutkan untuk mengkonfirmasi konsumen bahwa stok tersedia. Lalu, konsumen akan melakukan pembayaran. Di sini, pembayaran yang digunakan memiliki beberapa metode seperti melalui Alfamart atau Indomart, menggunakan m-banking, bisa juga menggunakan kartu kredit ataupun debit melalui transfer. Dan waktu yang diberikan dalam mengkonfirmasi pembayaran yaitu 24 jam. Pada proses ini, jika konsumen tidak melakukan konfirmasi pembayaran, maka proses akan batal. Namun jika konsumen sudah melakukan konfirmasi pembayaran, maka website akan menerima pesan konfirmasi lalu meneruskannya kepada owner untuk melakukan pengemasan serta menyerahkannya kepada kurir untuk dikirimkan kepada konsumen. Setelah kurir menerima tanaman hias, maka kurir akan mengkonfirmasi pengiriman tanaman hias kepada website. Kemudian, waktu yang digunakan untuk melakukan pengiriman tanaman kepada konsumen yaitu 1 hingga 2 hari. Kemudian, kurir akan mengirimkan pesan bahwa barang sudah sampai. Lalu kemudian konsumen akan menerima pesanan dan proses pun selesai. Nah, pada proses ini, Tokona DV sendiri sudah mengalami beberapa kemajuan dan memiliki beberapa manfaat dari proses reengineering yang akan dijelaskan oleh teman saya, Febo. Tokona DV sesudah re-engineering. Pertama, fleksibel waktu. Dengan adanya website, konsumen mampu menyesuaikan keadaan dalam segala waktu, tempat, dan suasana yang ada untuk membuka website Tokona DV. Kedua, menghemat tenaga. Owner tidak lagi menjelaskan tanaman hias satu persatu kepada konsumen seperti sebelum re-engineering. Dengan adanya website, konsumen tinggal melihat foto, deskripsi produk, serta ulasan-ulasan yang ada di website Tokona DV. Ketiga, pembayaran lebih mudah. Dengan sistem digital seperti m-banking, e-money menjadikan transaksi lebih efektif dan lebih efisien. Bisa kapan dan di mana saja, hemat waktu dan tenaga, tidak lagi memerlukan antrian berjam-jam dan proses yang cukup lama.